Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah membaca 8 ayat dari surat Ali Imran. Ya, mulai ayat 96 sampai ayat ke 103. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menjadi amal ibadah yang baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya, yang tidak benarnya, yang kelirunya, baik akibat kemampuan sendiri ataupun mungkin karena ada kesalahan lain, mudah-mudahan Allah mengampuni bacaan kita, dan tentunya kita berharap diberikan petunjuk untuk terus-terusan mendapatkan kesempatan senang, suka, gemar baca Al-Quran dan terus-terusan memperbaiki sehingga kualitas bacaan Al-Quran kita makin hari menjadi makin baik insya Allah. Mari Bapak Ibu, setelah kita baca, kita juga tentu ingin memahami dan tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita baca, kemudian kita sama-sama simak dan kaitkan dengan kondisi saat ini dalam diri-diri kita masing-masing. Ya. Dari mulai ayat ke-96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu kita kehadiran tamu dari Baitullah yang Ibu ya. Beliau sudah bertamu baru kemarin pulang dari Baitullah. Tentunya nggak usah ditanya tentang nikmatnya, nggak usah ditanya tentang bagaimana bahagianya, karena pasti beliau menginginkan balik lagi ke sana. Ya, kadang kita ke rumah mertua saja, ke rumah orang tua mudik, setelahnya pulang ingin cepat ke sana lagi. Ada rasa kangen dalam diri, ada rasa betah dalam diri. Hayang nama terbalik deui, ibunya terus Bu, mau cepat pulang, mau tetap di sana. Kenapa itu tidak di sana aja terus? Karena hotelnya bisa dibuka balik, ibunya gitu ya, insya Allah ya. Jadi di ayat ini menegaskan sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, tempat beribadah manusia Bu, karena monyet pada ibadah. Ya, tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Itu petunjuknya jadi patokan, jadi kiblat. Dalam hayangnya tengah-tengahnya dunia ada di mana? Di Mekah. Belah mana? Di Ka'bah. Nah, kan gitu. Oke, di Ka'bah oke ditanya di mana? Di yang pertama kali ibu harus cium ketika ibu mau tawaf. Namanya Hajar Aswad. Itu pusatnya di situ. Ya. Dan karena disebut pusatnya berarti ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke kulon, ke wetan, ke kidul, ke halem, itu pasti tengah-tengahnya di situ. Kalau ibu nggak percaya, ukur serangan. Ya, jadi tengah-tengahnya dunia itu namanya Baitullah alias yang ada di Mekah. Ya. Kemudian yang namanya Baitullah itu Bapak Ibu, kalau Ibu jorok ke atas pakai sama atau lebih pakai tak pengajul, pakai gantar, colok kaluhur, pasti akan nembus ke yang namanya Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur? Di langit ketujuh, di sidrati bawahnya Sidrah Al-Muntaha. Ya, di situ Baitul Ma'mur, tempat para malaikat bertawaf. Yang mereka baca adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
illallah wallahu akbar. Itu ucapan para malaikat. Nah, Ibu mari di situ sudah melaksanakan itu. Tapi untuk umat manusia, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ucapan para malaikat itu diberikan sunnah untuk ditambahi. Tambahannya apa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mencerminkan bahwa manusia itu tak berdaya, tidak ada upaya apa-apa kecuali karena Allah. Ya. Lengkapnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur-syukur bisa ngecup situ. Ya, tapi kesulitan ya. Tapi kalau ibu pakai ini gampang ya. Nah, alhamdulillah itu kan kalau yang badannya ramping itu gampang sampai ke situ. Ya. Artinya alhamdulillah bisa sempat ngecut hajar aswad kemudian keliling lagi ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Sampailah kelilingnya itu di tempat yang namanya rukun yamani. Kemudian ngecup lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Geus we taus itu ibadahnya. Jadi ibadah orang jungkir balik teh inti sarina mah adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dimulai dengan ngecup, diakhiri dengan ngecup lagi di Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah batu yang sengaja ditempatkan Allah Subhanahu wa taala langsung dari surga dan disimpan di pojokan Ka'bah. Gitu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah salah seorang di antara kita sudah ke sana dan sudah kembali. Doakan kita bisa ke sana ya insya Allah. Di sana terdapat tanda-tanda yang nyata di antaranya. Ini ditanya nih kepada beliau, benar nggak ada tanda ini ya? Karena kalau nggak ada berarti bukan ke sana itu ya. Ada makom Ibrahim, ada. Di makom Ibrahim itu ada telapak kaki Nabi Ibrahim ketika sedang membangun Ka'bah, didampingi oleh Nabi Ismail. Ya. Kemudian di situ juga ada disebutkan barang siapa yang memasuki Baitullah menjadi amanlah dia. Jadi maksudnya ke Masjidil Haram aman. Ibu aman kemarin kecopetan enggak Bu? Ya aman orang yang masuk ke situ. Jadi kalau pengen aman ibu ke Mekah. Ya di sini aman enggak? Bu enggak aman di sini mah. Karena kapasan ujung berung kakak asup kapasan bisningalin nyinglan. Ya bener. Itu aman pada kan? Kakak areka jalan bisningalin nyingkam. Ya kan gitu. Jadi itu mah aman Bu. Kamu kan mau pada deh mau dosa ada malam pada deh sorangan yang dosa. Ya ayo ang gitu kan temen yang dosa. Kenapa? Semuanya ditutup dalam keadaan yang menggunakan pakaian kali kali menyingkap bu, di rumah bu, tapi kali pamannya mah ayah. Itu kasut aurat ya. Kemudian disebutkan di sini menjadi amanlah dia mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang sanggup mengadakan perjalanan. Istilah sanggup di kita disebutnya apa Bu? Nugas istiqomah. Ya, nugas istiqomah. Waman daholahu kana aminan walillahi 'alan nas hijjul bait manistato'a ilaihi sabila. Istito'ah manistato'ah itu ya. Sanggup apa? Istito'ah apa? Badan masih ayah nyawaan. Artinya masih hidup. Selagi masih hidup wajib kita ke Mekah. Tapi lain kan saukur hidup cager.
ulah ngaesekeun baturnya secara fisik jasmania kudu cager. Kemudian lamun indit-inditan boga keur inditna, keur bekelna, keur balikna. Oleh-oleh mah teu kaasup. Jadi teu nyana oleh-oleh oge teu naon. Da eta mah teu kaasup anu jadi syarat. Sok sanajan sok ditanyakeun baralik teu dieu. Nah, kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mampu secara ilmunya bahwa ke sana itu mengabdi kepada Allah, tahu bahwa di situ itu dulu Nabi Adam pertama kali hidup dengan Siti Hawa, rumahnya di sebelah situ, itu yang sekarang jadi istana raja di belakang Bukit Sofa. Kemudian di situ juga ada namanya Siti Hajar, istri kedua dari Nabi Ibrahim bersama anaknya yang kecil. Siti Hajar makamnya di bawahnya talang emas, ya kan gitu Bu ya, di makom di Hijir Ismail. Demikian juga Nabi Ismail dulu itu di situ pernah jadi ladennya bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai tukang berdiri di atas batu dan batunya itu sekarang disebut makom Ibrahim. Ngalgok bu tapak suku bakat kunaon bakatku memang lila nincakna pada dia ngalgok. Dia mau sakudeng mau ngalgoknya. Tapi lamun pada dia lila oke bakal legok tapak genteng kadeknya. Terus suka gitu. Jadi melogok tapak gede kadek mah artinya banyak perbuatannya yang sudah dilakukan. Pak Dede banyak perbuatannya di masjid, saum jadi bersih. Kusawab naon Pak Dede kan gitunya. Dia naon jendela jadi halus, kaca jadi bersih. Kusawab naon Pak Dede. Itu berarti legok ayat tapak gawe nah punya lain ditinggal itu kotor sadari Pak Dede deui. Oh itu lain Bu. Genteng kadek artinya ada bekas-bekas bekerjanya. Hijir Ismail sekarang dibatasi Bu ya, dibatasi pakai lentungan, nggak boleh masuk ke situ. Ibu sempat masuk ke Hijir Ismail? Sekarang lagi dilarang Bu ya, nggak boleh masuk ke situ ya. Hijir Ismail itu Bapak Ibu manfaatnya atau maknanya kalau kita sholat di Hijir Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Itu sebabnya kalau lagi tawaf tidak boleh masuk ke Hijir Ismail karena akan membatalkan tawaf. Karena tawaf itu artinya keliling, keliling itu berkeliling, nggak boleh masuk. Ya. Jadi kalau tawaf masuk ke Hijir Ismail berarti batal tawafnya karena apa? Masuk ke dalam Ka'bah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin masuk ke dalam Ka'bah, kalau masuk ke dalam lewat pintunya kan susah karena memang peraturannya paling dari presiden, menteri biasanya yang sampai itu ya. Kalau kita mau paling masuk ke Hijir Ismail. Sholat di Hijir Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Ya. Kemudian apalagi yang menjadi tanda-tandanya yang ada di situ tadi disebut batu hajar. Kemudian kemampuan yang ada pada diri kita itu tadi apa? Badan sehat, harta cukup, dan ilmu ya didapat ada. Jangan sampai datang ke sana ternyaho ari tawaf seberapa usaha tahan. Ya, kumaha mimitina, kumaha lamun teu wudu, kumaha lamun batal. Nah, kan gitu. Jadi itulah kesempurnaan. Kemudian apalagi yang menjadi istitoah, istitoah itu bertemunya antara keinginan Allah dan keinginan kita. Itulah yang namanya ridho Allah. Ya, kalau Allah ridho, duit ngan saeutik pun nepi. Tapi kalau Allah tidak ridho, nugus boba duit nggak munjun ge numpuk teu datang. Tetapi nepi. Insyaallah ya, mudah-mudahan gitu. Secara rohani mudah-mudahan nyambung Allah Subhanahu wa taala. Ibu sampai di sana nangis nggak Bu? Nangis. Berapa kali nangisnya? Kan gitu ya. Bapak Ibu kalau ada manusia yang sampai ke depan Ka'bah beriman disertai dengan keyakinan yang benar, maka dia akan otomatis matanya mencucurkan air mata. Ya, kalau di sini ngomongnya itu kan ya Allah abdi sholat 4 rakaat lohor ngarup ka Ka'bah, ngarup ka Baitullah, ngarup ka kiblat kan gitu punya. Di dia mah ngalamun we bungkul ibu teh. Tapi begitu kan itu ya Allah iya geuning Ka'bah teh kan gitu ya. Make doanya Allahumma zid hadzal bait. Oh iya geuning Ka'bah. Kalau geus ieu pasti nangis ya. Ibu kan ketemu dengan ibu juga kalau kita lebaran kan pernah ada yang ketemu ibu terus cengengesan ibu dan ding dang nggak bakal Bu pasti nangis ya gitu.
Insya Allah kita ke sana bareng-bareng dan amin. Ya. Kemudian disebutkan di sini bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barang siapa mengingkari kewajiban haji, maksudnya terpercaya bahwa haji itu wajib, tidak ada keterhati dalam kalbu kita untuk menunaikan ibadah haji, maka apa kata Allah? Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi sebenarnya haji itu Allah itu tidak butuh, Bu. Jadi jangan sampai kita mengira, wah Allah pasti ini karena banyak yang haji, pasti Allah istilahnya sekarang mau naik gitu ya derajatnya atau konstituennya banyak. Jadi terpilih enggak. Allah itu ada yang ibadah, enggak ada yang ibadah, Allah tetap Allah. Allah tetap Tuhan. Allah tetap yang paling berhak untuk diibadahi. Jadi Bapak Ibu harus paham juga kalau dulu itu di Mekah, di Baitullah itu terdapat 360 patung di situ itu, Bu. Sekarang bersih manusia semua. Yang masuk pun tidak boleh sembarangan. Kalau laki-laki harus pakaian ihram. Yang enggak pakaian ihram enggak boleh masuk. Di model kita kikian temenang asup. Kahararek asup karena jero palataran Ka'bah geus teu meunang. Ya. Menanglah ke mana? Kaluhur, kabuladi itu. Di luar mah menang Pak mara kikir, ya. Bebas, di luar juga bebas. Tapi untuk masuk ke area pelataran yang akan menjalankan ibadah umroh harus memakai pakaian yang sesuai dengan apa yang menjadi syariatnya untuk menjalankan ibadah haji umroh. Ya, begitu. Masih seperti itu, Bu. Nah, saya harus tanyakan, siapa tahu ibu tuh, oh bohong, tahu ini yang baru datang dari sana, Bu ya. Ibu ke sana nganggo anu, ibunya pasti pakaian rapi lengkap. Makanya saya termasuk nasihatkan atau nasihatkan ke ibu, sepulang ke sini rapilah seperti di Mekah. Maka insya Allah itu yang namanya mabrur. Jadi lamun nepi ka dieu buligir deui ciri tidak mabrur. Duit nu dibikin ka ditu nu dipake teh percuma tuh hati. Gitu Bu ya. Jadi harus dijaga. Karena apa? Karena Allah suka kepada ibu, Allah ridho ibu nyampe ke sana, jadi ibu juga harus ridho diatur oleh Allah. Itulah yang namanya mabrur. Jadi mabrur teh endah, hari endah teh sagala teh eueuh carekeun batu. Ya. Enak kan gitu Pak? Sir enak, carekeun batu kecuali dirinya loba nu karudu. Ya, baik. Jadi di sini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Baitullah alias Ka'bah adalah rumah yang pertama kali dibangun untuk umat manusia secara keseluruhan. Jadi umat manusia secara keseluruhan, bukan hanya untuk umat Islam. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku bahwa kalau sampai ke situ harus sudah memeluk Islam. Kenapa? Karena ingin ke rumah Allah tapi kepada Allah tidak ngaku. Loh, apa orang lain tidak ngaku kepada Allah? Tidak. Selain Muslim, orang lain tidak ngaku bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Bahkan ada agama lain yang menyebutkan bahwa Allah punya anak, kan gitu. Berarti dia tidak ngaku tentang keesaan Allah. Itu ya, paham? Jadi selain umat Islam gak bakal pernah sampai kiamat pun masuk ke Masjidil Haram. Demikian juga ke Masjid Nabawi. Dan itu janji Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai-sampai tokoh yang paling gaya, tokoh yang paling hebat di akhir zaman nanti yang bisa membuat umat Islam terkesima dan tergoda sampai dengan memilih dia sebagai pemimpinnya. Itulah yang namanya Dajjal. Dajjal itu hebat, Bu. Kalau ibu baru dengar suaranya aja, ibu sudah langsung jatuh cinta, apalagi di beres sembako. Ya, itu Dajjal. Dan itu pasti akan terjadi. Makanya kita berdoa di dalam sholat, di akhir sholat ketika sebelum salam, kita bacanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi Dajjal itu bakal muncul menggoda manusia dan semua manusia cenderung akan tergoda kecuali yang beriman dan kecuali yang tinggal atau berada di kota Mekah dan kota Madinah. Selain itu bakal dikuasai. Tapi Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam dengan cara menurunkan Imam Mahdi
yang nanti akan turun di Syria. Kemudian Imam Mahdi ini akan membantu umat Islam, tapi tetap kalah. Imam Mahdi KDC. KDC tahu nggak Bu? KDC itu ya, yang itunya KDC. Takluk umat-umat Islam itu sampai dikejar-kejar ke Palestina. Ya, tidak ke Mekah, tidak ke Madinah, karena di Mekah dan Madinah kalau manusia waktu itu di Mekah dan Madinah akan selamat, akan aman. Hanya kayak Bapak, lembaga Dajjal, Bapak ke Mekah, aman. Tapi masalahnya mereka Mekah, pesawatnya Dajjal. Barang naik karena pesawat, mereka minta ke Mekah. Naikkan ke Mekah, tapi dipengkol pun ke Sri Lanka. Kan gitu punya. Nah, jika ibu ayahnya hayang adil makmur, tapi dipengkol pun para koruptor. Kan gitu punya. Terjadi adil makmur. Nah, padahal bagaimana milih hayang adil makmur. Tapi koruptor dipindah ke lain karena ibu, karena maranehna sorangan. Lain ka urang, tapi ka dulur-dulurna sorang. Itulah koruptor. Ya. Nah, jadi Dajjal itu koruptor terhadap perintah Allah. Wah, ini ada istilah baru. Dajjal itu koruptor, mengkorupsi, memanipulasi, menjadikan orang terkesima kepada dia ngaku sebagai Tuhan. Jadi Dajjal itu, kamu siapa? Saya teduh. Dari mana? Menyembah Tuhan ya? Iya, inilah Tuhan. Langsung pada kutip sumuhun atau sumuhun kan gitu. Itulah Dajjal. Tapi oleh Imam Mahdi diselamatkan, umat Islam bukan Tuhan, dia adalah Dajjal. Sebagian sadar, sebagian yang sadar. Kemudian Imam Mahdi hampir kalah, dikejar-kejar oleh Dajjal. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihis salam. Dan ketika Nabi Isa datang, kemudian berhadapan dengan Dajjal, dibunuh semua manusia yang mengikuti Dajjal. Semua dibunuh. Termasuk terakhir tinggal Dajjal yang belum dibunuh. Berhadapan dengan Nabi Isa dan Dajjal dibunuh di tempat yang namanya Babulut di Palestina. Di dekat daerah Masjidil Aqsa yang dekat sekarang dibombardir sama Israel. Nah, jadi kepada Ibu, kan Mekah sudah, Madinah sudah, nabung lagi untuk berangkat ke Masjidil Aqsa. Karena Rasulullah mengatakan kalau kalian akan menabung, kalian akan berniat untuk bepergian ketika di muka bumi, terkudu wali terkudu. Saya yang mengatakan, boleh terkudu. Langsung ke Mekah, ke Madinah, terus ke Masjidil Aqsa. Kumacarana ilmu nyuhunkeun ke Allah ayam lewat ieu. Jadi cerita lamun hayang kali itu kudu ka dieu heula henteu. Ya, itu adalah kepentingan dari kaum tertentu gitu Bu. Kalau mun kudu wali heula, kalau mun kurang Afrika mah nya kudu ka dieu heula. Tidak ya, tidak harus jelas. Ajaran agama kita mengajarkan kalau mau beribadah dan menabung melaksanakan perjalanan ke Pangandaran, Tegal atau ke Brebes Bu, tapi ke Baitullah, ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Nabawi dan ke Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Haram 100.000 dibandingkan sholat di sini, dan kecuali di Mekah dan Aqsa. Sholat di Masjidil Aqsa 1000 kali dibanding di sini, kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Sholat di Masjidil Aqsa 500 kali, berarti Masjidil Aqsa setengah harga di Masjid Nabawi. Setengah naun Bu, 500 anak jarang air negara itu kadang saeutik kan gitu ya. Mending ke Mekah berkali-kali kan gitu ya. Nah, syariatnya itu ke Mekah itu 1 kali seumur hidup. Ya, sekali paling deh. Ya, jadi bukan dencan berarti wajib. Tapi mau wajib paling deh. Mungkin hakim wajibnya anaknya kemudian beunghar kudu ditanya, Pak Dede pernah kamu kan lamun ucan anaknya kudu ngawakilan, tapi anaknya kudu ini teulah namanya bagel. Ya, di ibu rencana lain yang Mekah 5 kali. Kesaha Bapak Abdi can, Ibu Abdi can, mertua can, mertua awe di laki can, salaki kerjaan terkawin deui. Kan gitu nya. Biasa kan ibu suka ngomong gitu Bu ya. Ya. Jadi 5 kali minimal itu kata Bu. Ayeuna ieu sakali, tahun hareup keur ibu urang, tahun hareup keur bapak urang, tahun hareup keur bitohan lamun can, lamun bitohan hiji. Soalnya bitohan lo loba kumaha pada pada dia kan bitohan loba. Rek bitohan mana heula pada dia. Kan gitu ya. Itulah yang disebut istitoah. Jadi istitoah itu manusia yang sudah mampu menjalankan, kemudian kalau sudah mampu menjalankan, ingat yang belum siapa saja dari nasab kita atau yang menjadi ahli kita.
gitu ya. Jadi kepada ibu, maka sudah ke Madinah sudah rencanakan berangkat ke Masjidil Aqsa. Caranya gimana? Ngabung lagi, gampang, lebih murah ke Masjidil Aqsa dibanding ke Masjidil Haram. Masjidil Aqsa murah sekarang ya kalau lagi di musim biasa. Tapi kalau di musim ibadah haji nanti ke Masjidil Aqsa juga sama mahal. Murah Bu ke Masjidil Aqsa. Ya, mau Bu? Ibu murah gitu, mahal terus mahal tuh. Ya, ya, baik. Disebut murah itu lebih jauh, tapi harganya lebih murah. Karena apa? Ya beda. Ke Masjid Al-Aqsa 500 kalian, ke Masjid Nabawi 1000 kali, ke Masjidil Haram 100.000 kali. Jadi orang yang sholat di Masjid Nabawi 1000 kali, 100 kali, baru sama dengan yang sekali di Masjidil Haram. Sholat yang eh, 2 kali di Masjidil Aqsa kakara sarwa jeung di Masjidil Nabawi begitu ya. Jadi perumpamannya begitu. Saking Allah cinta kepada kita, Allah sayang kepada kita, maka diberikan pedoman seperti itu. Baik, berikutnya adalah disebutkan di sini bahwa di sana mereka mengerjakan tawaf, sholat, dan beriktikaf. Bapak Ibu, sholat, tawaf, iktikaf. Mana yang paling utama? Mana yang paling utama? Mana yang paling utama? Nah, kan gitu Bu ya. Hadisnya mengatakan di Masjidil Haram yang paling utama adalah tawaf. Karena tawaf tidak ada di masjid lain. Cok di dia ibu tawaf. Jadi mau ada halangan pugang itu, asukan itu ayat comberan kan gitu ya. Nah, jadi Kanjeng Nabi mengatakan ada 120 rahmat Allah diturunkan di Masjidil Haram. 120. 60 bagi orang yang tawaf, berarti setengahnya itu tawaf. 40 bagi orang yang sholat, berarti kebagian 40 sholat. 20 untuk orang yang iktikaf. Apa itu iktikaf? Ngajedong. Ngajedong. Jadi ngajedong di masjid itu menang 20 Pak di Masjidil Haram ya. Jadi ingat 120 rahmat Allah. 60 bagi yang tawaf. Makanya jangan heran kalau datang ke sana, Pak Dede begitu selesai tawaf, yang tawaf deh. Mau lapar Bu, jalan nuker tawaf. Mau. Sebab naon setelah tawaf kemudian nyanak cair minum air jam. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu ya, wasyifa'an min kulli da'imin wasaqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa itu? Baca heula apa itu ya. Biasanya mah jamaah haji umroh teh apa lamun ke diri tu lamun ka dieu taruh ka deui ya. Padahal eta teh doa sarua ka Allah. Dianggapna Allah teh deukeut ku aya di ditu. Aneh jelema teh punya. Aneh bener Bu. Nganggapna Allah teh deukeut sabab disebut baitullah. Tah lain dicalik didinya Allah mah leuwih deukeut tibatan urat leuheung, tibatan urat leher. Jadi loba jelema nu salah seolah-olah lamun dibuka kudu hati-hati di dieu macaket Allah. Nauzubillah. Lain gitu. Allah mah di mana-mana ge jeung urang caket. Leuwih deukeut tibatan urat leher. Buktina naon Bu? Lamun mau kamar kaheulan teu. Teu bae-bae padahal dicanak Bu. Allah didudut ya, tapi disuruh ke malaikat Israil. Cenah eta ge Bu, saya ge belum pernah. Kalau Bapak Ibu mau duluan membuktikan omongan saya, silahkan nanti duluan ya. Tapi saya meyakin bahwa Allah itu sangat dekat dan Allah memerintahkan kepada Raqib Atid untuk mencatat amal, kemudian mencabut nyawa dari kita oleh malaikat Israil. Rezeki diberikan oleh malaikat Mikail. Kemampuan ilmu hayang belajar, jorojoy hayang milu ngaji, eta dari malaikat Jibril. Jadi selamanya kita itu dekat dengan para malaikat. Itu jauh teh malaikat Israfil. Ulah panggil ya. Malaikat Israel pasti ngan sakali papanggihna. Tapi dia terus ketemu soal malaikat Israel gitu ya. Lalu mungkar nakir oke bakal papanggih can lain sama Bu sabab ketemunya lamun geus di kubur. Lain berarti lamun berangkat kuburan terus mungkar nakir datang, "Oh, ka Ibu mal datang di itu Ibu." Sade malaikat Bu, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar Nakir, Raqib Atid, Ridwan Malik, cancan papanggih Bu jeung Ridwan Malik. Bab naon ke di surga. Ya.
Jadi akhirnya udah teh nu minang bapak itu jeung malaikat sahawe Bu. Rokib atid ke mana-mana terus Jibril lamun udah hayang boga ilmu terus Mikail memberi rezeki terus siapa lagi? Nggak segitu Bu. Ya, Munkar Nakir encan, Ridwan Malik encan, terus Israil Israfil encan. Jadi urang teh gaul teh jeung malaikat. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjadikan kemarin begitu ibu melihat Ka'bah terus mata air keluar, air mata keluar? Malaikat mana? Malaikat mana? Iya mah tebak-tebakan tapi bakal diterangkan Bu, ayo tanya we ngomong, tong loba ngomong Bu ya. Ketika kita melihat Allahumma zid hadal bait. Kalau ketika ibu usolli fardal subhi raka'ataini mustaqbil qiblati adaan fardillah. Malaikat apa yang datang? Ketika sholat Jibril. Jangan lupa. Ya, tapi tidak memberi wahyu. Malaikat Jibril memberikan ilmu, memberikan kemaslahatan. Untuk bisa begitu, orang pakai sarung heula, ya. Pakai sarung kan pande, aya nu make kopiah, aya nu make sorban, aya nu sajadahna dibenerkeun, aya nu nyediakeun heula cikopi memeh salat, ya supaya tetuluh kan itu. Siapa yang menyediakan? Mikail, aya pamajikan gigireun eta teh anu ngadampingi urang eta teh rezeki ti Allah, rezeki teh melalui malaikat Mikail. Segala yang dilakukan oleh kita baik mengikuti malaikat Jibril ataupun menyiapkan diri dengan persiapan yang disampaikan oleh malaikat Mikail dicatat oleh Raqib dan itu Bu ya. Nah, jadi Ibu oke dicatat kemarin oleh malaikat Atid itu Bu. Berapa hari Ibu di Mekah? 7. Nah, di catatan malaikat Atid itu nanti Ibu teh aya catatan cek malaikat Atid teh. Oh, Ibu geus weuh deui. Ayeuna ngan saeutik ya Bu amalna nu kamari mah loba. Ngan salat 100.000 kali. Ayeuna mah datang al-ikhlas di suka miskin anu we angka teh hiji ya. Tuh bisa dimanipulasi siga data ayeuna nu keur di ari tunggunya hiji suaranya dibikin 110 kan gitu ya. Aya gitu Bu. Karunia teh rakyat Indonesia-nya di barohongan bae. Teureun ngabarohongan. Ya. Aya gitu Bu. Aya api-api mohon maaf kesalahan pada penghitungan, kesalahan pada mesin. Nepi ka iraha kesalahan mohon maaf wae jebunya iraha rek benerna. Bu ya. Aya gitu Bu. Makanya yuk kita perhatikan. Jangan ikut ribut. Perhatikan karena Allah pasti akan memperlihatkan yang terbaik untuk bangsa ini. Ya. Balik lagi ke yang tadi bahwa di sini disebutkan yakni Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang masing-masing kelompok dari Nasrani dan Yahudi mengaku bahwa mereka mengikuti agamanya dan berjalan pada jalannya tetapi mereka tidak mengerjakan ibadah haji dan di Baitullah yang didirikan Nabi Ibrahim atas perintah Allah dan ia menyerukan kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu teh yang sudah haji sudah umroh itu atas panggilan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah ketika selesai membangun Ka'bah, didampingi oleh Nabi Ismail, Allah memerintahkan melalui malaikat Jibril, Ibrahim adzan. Nabi Ibrahim disuruh adzan. Adzanna tarik itu. Hanya ke malaikat Jibril kudu ngagorowok atau kudu kumaha. Kapan eueuh jelema ngan abdi duaan jeung Ismail jeung Hajar nya gorowokan geus Hajar. Yuk bareng salat kan cukup gitu. Terus kan? Henteu saur malaikat Jibril ngagorowok sok sing tarik. Woi, manusia gitu ya. Gitu. Ngagorowok. Azan. Atin binnas adanlah Nabi Ibrahim menyeru seluruh manusia. Waktu itu Bapak Ibu ayah di mana? Kan nanyanya gitu. Lah waktu adan padede ibu ayah di mana? Di dapur. Waktu adan padadan ibu ayah di mana? Di cai. Waktu adan pateguh ibu ayah di mana? Bermakan isikan ya gitu ya. Waktu ada Nabi Ibrahim ibu ayah di mana? Berada di alam ruh yang kita belum lahir ke dunia. Karena alamnya alam ruh, maka Allah lah yang mengatur segalanya. Ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wei manusia, hajilah kalian ke sini."
Ya. Maka apa yang terjadi? Allah dengan frekuensinya menyebarkan ke seluruh alam ruh, dan yang kita berada di alam ruh ada yang bilang cek pada nete hoream karena itu ya pada nete di alam ruh ayo cek pada teguh teh udah teh kadang bisa kan gitunya ya mah contoh kata teguh lain gitunya cek pada dan teh ya ada kan itu orang kan itu nah, beda tuh tiga orang tuh nanti berada di alam dunia ya sekarang ketika sudah lahir maka seseorang itu akan ada yang berangkat ke Baitullah itu hanya satu kali karena nyebutnya cuma mohon hadir kan itu kan sekali ada untuk ini kan itu tapi kapayang berarti itu pernah ngadenge ada Nabi Ibrahim itu pernah ngadenge bukan berarti tidak punya telinga tapi dia bandel dia bedegong bandel yang bedegong disebutnya mamdud ayo ugil kayak lah salse itu namanya magdub. Jadi magdub bi alaihim waladhdallin ya. Yang magdub disebutnya summun, bukmun, omyun pahun, layar jiun. Ngadenge tapi mu ngadenge. Boga mata tapi mu ningali. Boga hati tapi mu boga rasa. Itulah disebut magdub. Nudolin kumaha? Ini nudolin tadi itu. Tapi orang mah ada udin bae kali itu teh udin itu jadi ibadah ya makanya oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya diputuskan kepada kanjeng Nabi Muhammad yang sebelum mengaku bahwa Allah Tuhan dan engkau adalah Rasul haram masuk kota Mekah dan kota Madinah jadi orang Yahudi dan Nasrani sampai kiamat gak bakal masuk ke kota Madinah bagaimana kalau mereka ingin masuk akhirnya mereka bersahabat meskipun bisa jadi setelah masuk Islam ada yang munafik kali itu narek ngadon bisnis, kali itu narek ngadon yang jodoh, kali itu narek ngadon survei, kali itu narek ngadon boga pamajikan. Ada. Tapi tetap harus ngaku dulu kan dia Nabi sebagai Rasul dan Allah sebagai Tuhan. Itulah yang namanya syarat satu-satunya syarat yang nggak bisa ditawar ketika masuk ke Masjid Nabawi dan Masjid Al-Haram adalah harus Muslim. Satu saja mah bisa bu, abdi mah suku sabelah menang datang. Abdi mah teu boga leungeun sabelah menang datang. Abdi mah pecah menang datang. Ya. Tapi lamun abdi mah teu iman maka teu bisa. Kalau ada orang yang memaksakan orang non muslim masuk ke Mekah Madinah, maka begitu masuk nggak sampai lama pasti akan hilang. Hanya ketika mau masuk Mekah, masuk Madinah, di dalam di jalan itu ada tulisan khusus muslim yang non muslim belok kiri. Mengkol belok kanan. Jadi begitu. Jadi ayah jalan tol anu hanya orang muslim saja yang bisa. Gimana cara cara memeriksanya? Maka disuruh mampir dulu mau dicek. Ngalibeungeutna muslimah. Berarti ibu ge kamarnya dicek. Oh benar muslimah. Tadi tes syahadat kan Bu? Henteu sabab di tesna geus di dieu. Bu, orang-orang anu memastikan di dieu KTP-na Islam, pasporna Islam. Jadi namun lain eta teu bisa pada dek sok aja teuing pada dek abdi mah ti Garut asli pisan tapi KTP Islam atau paspor Islam maka teu bisa masuk begitu Bu ya paham Bu ya berikutnya disebutkan bahwa yang namanya Nasrani dan Yahudi itu mereka kenapa tidak mau ke Madinah Mekah awalnya karena mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Tidak mau mengakui berarti kata Nabi, oh berarti kalian termasuk yang maghdub dan dolin. Maghdub dan dolin istilah kerennya kafir. Jadi orang kafir temenang masuk ke Mekah ke Madinah. Jadi kamari ibu di teh sadayana nu seueur itu semuanya muslim. Aya nu hideungkeun Bu. Aya bodas kan wasnanya aya tukang sasapu ti Bang Lades lopo. Lamun sasapu teh gogorokan Bu. Gitu. Menang di masjid gogorokan menang batak dia menang budak gogorokan tong dicarek pada deh mending di masjid ya sasakuna make rodaan wang lamun pateng di dia make rodaan pasti dicarekan ya Pak di masjid anu nanti Bu sampai nu keur salat disuruh minggir lah minggir arek disapukeun cek marane pakai bahasa mereka torik nah lamun kada asal lamun kada halus supaya lah ya ya lamun torek itu torek maksudnya jalan lain torek ieu mun torek ka sisi lain gitu ya di urang bahan mun hayang ningrai ke jelema
Nah, berarti ibu berpengalaman. Panas, 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 panas. Jadi lamun ku cai panas mah diundang mah sieun gitu nya. Jadi orang Indonesia mah khususnya orang Bandung, lamun nyebut Cipanas langsung dingin. Panas, panas. Tapi lamun pada daerah mah Cipanas, Cipanas malah ini ke Cipanas. Ya. Ya. Baik, jadi di sini disebutkan yang diberkahi. Dari mulai dulu oleh Kanjeng Nabi ditegaskan sampai dengan nanti hari akhir zaman Mekah itu tetap diberkahi. Ya, jadi haram diberkahi. Makanya disebut juga Makkah al Mukarramah yang mulia dan Makkah al Mubarakah. Kalau Madinah bukan al Mubarakah, bukan al Mukarramah, tapi Madinatul Munawwarah. Madinah al Munawwarah. Ai Munawwarah teh murub bubiar, buricak, binom, caang pisan. Caang teh Bu, mati lampu teh di Madinah Bu. Mati lampu di Mekah teh. Hatu ibu kali balik ke dia sok mati lampu. Dan lalu teh Bu di situ. Karujin teh Bu. Alhamdulillah. Yuk berangkat itu Bu. Berarti itu banyak. Nah, karena di Mekah Madinah bersih,